Artinya ada wangian yang dipakai ketika bersama istri, tetapi ketika sholat jangan dipakai. Kita ingat bahwa Nabiullah Muhammad SAW memiliki selimut khusus yang direndam dengan za'faron. Ini kalau boleh tahu, memang kalau efek apa yang pernah dirasakan dengan za'faron itu? Ini ketika tangannya bergerak, Jadi memang itu adalah dua bagian kulit yang paling sensitif dari tubuh kita. Ya. Nah, sensitivitas itu tentu saja memiliki makna yang sangat besar untuk hubungan suami dengan istri. Acara ini harus segera kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang kita wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk mengikuti senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk khususnya dalam berwewangi. Dan ini Masya Allah ada hadir saudara kita ini, Mas Denis. Masya Allah. Nah, kita akan berbincang tentang wewangi, Ustaz ya. Iya, khususnya kaitan antara kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunya." Dalam redaksi yang lain, min dunyakum, min dunyakum an-nisa wad-din. Menarik ini. Hubbiba ilayya. Hubbiba ilayya. Karena ada yang terjemahkan ahubbu, ternyata bukan aku cinta, tetapi ditanamkan cinta ke dalam diriku. Artinya kalau kita membaca penjelasan dari Masya Allah, saya astagfirullah, lupa nama beliau ini, tapi kadang-kadang teringat dalam risalah beliau Tibul Masajid wa Zinatus Shalah, beliau menjelaskan hubbiba ilayya min dunyakum, maknanya bahwa Allah Ta'ala telah pilihkan, telah khususkan, telah jadikan ini sebagai satu keistimewaan, kecintaan kepada minyak wangi, dan sebelumnya kecintaan kepada istri. Dan penyebutan yang beriringan itu menandakan kedekatannya. Ini berarti ada wewangi-wewangi yang harusnya dekat dengan an-nisa, ya. Yang apabila wewangi ini dipakai, dipergunakan, insya Allah hubungan dengan nisa, dengan istri itu akan semakin terjaga, semakin baik. Sehingga kalau ini baik, urusan dengan istri itu baik, aman, maka insya Allah dengan wewangi pula maka akan memudahkan tercapainya yang ketiga. Yang dua tadi dari dunia, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wad-din. Lalu berikutnya masuk dimensi yang berbeda. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini urusannya sebagai ulama mengatakan, maka yang ketiga ini bukan urusan dunia. Tetapi ketika urusan yang pertama, kedua ini insya Allah terselesaikan dengan baik, sholatnya menjadi pertama dan kedua ini beres, maka yang ketiga insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau yang pertama ini bermasalah, yang ketiga bisa bermasalah. Dan ini beres. Jadi dengan istri baik, wewangiannya juga pas, maka berikutnya ada juga wewangian lain yang dipergunakan sehingga ketika sholat lebih khusyuk. Artinya ada wewangian yang dipakai ketika bersama istri, tetapi ketika sholat jangan dipakai. Nah, berkenaan dengan itu, Masya Allah. Ini kok kayaknya langsung ingat ini ya, Mas Denis ya, za'faron gitu ya. Za'faron. Bukan hanya ingat, ini langsung tercium. Oh gitu. Gimana? Memang ada pengalaman istimewa dengan za'faron kah? Insya Allah beberapa. Dan ini ada dua za'faron. Wah, za'faron malaki mumtaz dan za'faron lil arus. Ini artinya yang ini sepenuhnya za'faron, kalau yang malaki mumtaz ini ada bahan tambahannya. Iya, ada bahan-bahan tambahannya. Dan dua-duanya ini yang masuk kategori paling tinggi nggih, sepenuhnya alami ya. Iya, tetapi
kalau kita bicara mengenai faedah bukan sebagai wewangian, maka ini faedahnya lebih tinggi bagi suami maupun istri. Oh, makanya ada kata lil arus. Lil arus. Kita ingat bahwa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki selimut khusus yang direndam dengan za'faron. Saya belum bisa mengamalkan karena sekian tidak cukup untuk merendam. Kemudian punya selimut usang yang juga diharumkan dengan za'faran dan waras. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Sofia binti Huyai radhiyallahu anha memiliki al-masbuk yang itu direndam dengan za'faran. Masya Allah. Mas Denis punya enggak ini? Rendaman za'faran di rumah enggak ini? Belum menggunakan rendaman, alhamdulillah sudah merasakan. Ini kalau boleh tahu, memang kalau efek apa yang pernah dirasakan dengan za'faran itu? Tadi katanya sempat keoles yang mana, Ustaz? Yang ini nggih? Ya, yang lila mau lagi, Bos? Nah. Lila arus, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Sebelum langkah lebih jauh, kan sering mengatakan, kalau za'faran itu contoh tibu nisa. Tapi pertanyaannya, ketika pakai itu dipakai, baunya menyebar nggak? Oh, baunya nyebar ya? Ini kan tadi ya. Sudah pakai kan ya? Baunya nyebar ya? Betul. Bahkan lebih semerbak perasaan dari pengalaman saya ya. Itu dibanding misik. Ya. Ya, oh iya betul. Ya. Galak itu ya. Kalau za'faran itu terkenal baunya khas dan galak. Iya. Ya. Artinya berarti dengan demikian itu bukan termasuk tibun nisa. Kalau tibun nisa kan disifati dengan wa khafiya rihuhu, dan tersembunyi baunya. Walaupun tidak ada keraguan bahwa ini merupakan minyak wangi yang baik untuk perempuan, sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan tibul mar'ah. Sebagaimana kita dapat dalam hadis mengenai wewangi hari Jumat, walau min tibil mar'ah, walau dari minyak wanginya istri. Tibul mar'ah adalah minyak wangi yang dapat dipakai oleh perempuan ketika sedang di rumah. Tidak ada orang lain, tidak ada orang asing, hanya ada suaminya atau orang yang memang berhak di situ, sehingga walaupun baunya menyebar tidak masalah. Jadi dari sini kita sudah mengalami sendiri, menemukan sendiri bahwa minyak wangi itu za'faran khususnya tibul mar'ah. Dan ini diperkuat ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang hak gilir istrinya yang ini, beliau percikan air. Datang hak gilir istrinya ini, beliau percikan air. Tujuannya apa? Agar semerbak baunya. Begitu pula ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha datang hak gilirnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau percikkan air ke al-masbuk agar baunya kembali menyebar. Tetapi sebenarnya za'faran ini aneh ya, Ustaz ya. Yang utama kan bukan di baunya ya. Bukan di bau. Bau itu kan mengenali bahwa ini ada za'faran. Iya. Tetapi kan manfaat utamanya bukan di baunya gitu. Andaikan di baunya, maka nggak perlu tidak ada bedanya dioleskan di sini maupun di sini. Apalagi di sini. Apalagi di sini. Tetapi saudara kita ini sepertinya baru mencium baunya sudah berbeda. Gimana ini? Kalau bicara tentang za'faran, memang ada beberapa pengalaman ya Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah yang lil arus khususnya tempo hari memang menjadi satu di antara pemantik, dan alhamdulillah sudah dirasakan anak keempat ya Ustaz ya. Masya Allah. Maksudnya dioleskan. Tapi kalau begitu apa hasilnya adalah anak keempat? Kedua-duanya. Jadi memang saat itu ketika teroleskan, memang satu di antara yang pernah disampaikan Ustaz berkaitan dengan anjuran untuk mengoptimalkan manfaat dari za'faran itu ada dua bagian, dan ini yang memang Masya Allah, ini tadi saya mencoba dioleskan di bagian yang bukan dua itu, bukan bahaya. Wilayah, ya bahaya yang diharapkan ya bagi kondisi ini ketika tangannya bergerak cukup banyak. Nah, dua area yang biasanya saya gunakan, karena alhamdulillah di rumah juga ada za'faran ya, itu biasanya di telapak tangan dan termasuk di area wajah,
khususnya terutama dekat bibir ya. betul, khususnya bibir. Jadi sebagian orang membedakan itu bukan wajah, tapi Betul. pada area. Dan menariknya dalam ilmu neuroscience yang pernah kami pelajari, memang itu adalah dua bagian kulit yang paling sensitif dari tubuh kita. Bibir dan Bibir dan telapak tangan. Jadi ya. otak itu mempersepsi paling peka di dua bagian tersebut. Kalau di telapak kan berarti kan bukan soal bau. Betul. Berarti bukan persepsi bau. Betul. Penyerapan zat berarti kan ya. Penyerapan zat, dan yang terasakan adalah ada pelipat gandaan kepekaan kulit. Ya. Dan itu secara umum maupun secara khusus di bagian yang bersangkutan. Ya. Nah, sensitivitas itu tentu saja memiliki makna yang sangat besar untuk hubungan suami dengan istri. Nah, ini yang kemudian terasakan manfaatnya melalui olesan. Ya. Secara wangi atau aroma, karena tadi sudah sempat saya sampaikan, saya sendiri sudah cukup familiar dengan wewangian zafaran itu. Bahkan sebelum dioleskan di tempat itu pun sepertinya pengaruh di fisik atau biologi saya sendiri juga langsung terasosiasikan gitu ya. Mencium baunya sudah bisa terasosiasi. Ini perlu diperjelas, di tempat itu artinya bukan metafor di sini sama di sini ya. Karena nanti jangan-jangan kalau keliru nanti bisa berbahaya. Betul. Karena tempat itu yang orang menyebut sebagai tempat itu, sepanjang yang saya pelajari termasuk yang tidak boleh dikenai za'faron. Iya, nah ini berbagi sedikit pengalaman ya. Artinya memang tempat yang dianjurkan atau yang tadi disampaikan dua antara telapak tangan dan wajah atau bibir tadi merupakan tempat yang paling pas. Mungkin saya akan pertajam sedikit. Yeah. Karena kalau wajah nanti akan lain. Jadi bibir itu ya. Karena nanti kalau wajah nanti bisa agak berbeda ceritanya. Betul. Itu. Dan tempat yang zona sensitif itu sebenarnya dihindari karena tajamnya atau kuatnya wewangian ini terhadap sentuhan. Iya. Khususnya kalau bagian wajah ya tentu saja area mata. Dan mohon maaf karena ini tadi pembahasannya berkaitan dengan wewangi dan istri ya. Iya. Itu juga area sensitif laki-laki maupun perempuan. Jadi biar tidak menimbulkan salah paham area genital ya. Betul. Nah, saya hanya mohon maaf ini agak menyelas sedikit. Kalau wajah itu berbahaya nanti. Sehingga dan itu memang tidak dianjurkan. Betul. Nah, karena kalau wajah itu nanti agak nggak enak menjelaskan, tapi kita batasi pada area ini ya, karena nanti kalau orang lalu menerapkan di wajah itu berbahaya itu. Terutama mata tadi yang bagian sensitif. Nah, ketika itu digunakan selain dua yang saya sebutkan dan orang atau ada yang menggunakan di area sebut saja tadi genital ya, memang justru efeknya tidak nyaman. Ada efek yang tidak nyaman yang dirasakan khususnya pada area kewanitaan. Nah ini karena memang tidak dianjurkan betul, di situ. Justru yang menjadi anjuran yang difahami selama penjelasan Ustadz dalam mengenai adalah penggunaan misik. Misik, Masya Allah. Yang lebih pas. Jadi memang ini za'faron ya maksud saya akan menguatkan kepekaan tadi dengan penggunaan khususnya telapak tangan dan bibir, sedangkan berkaitan dengan area khusus tadi misik yang lebih area genital yang sudah sensitif itu jangan dikasih sesuatu yang menyebabkannya menjadi oversensitif. Tuntunannya memang Ustadz ya, awalnya adalah daun sider. Kamu perlu dibahas itu. Daun sider yang kita kenal akrab dengan minyaknya jojoba, kemudian misik. Nanti kita hadirkan dua-duanya. Masya Allah. Ya. Oke. Nah kalau untuk manfaat lain yang juga terasakan karena alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk interaksi khusus za'faron ya, itu dikonsumsi minum. Oh, ini yang masih bentuk aslinya ya. Yang baik helainya asli maupun perfume. Tetes. Karena harus ada catatan bahwa yang dimaksud dengan perfume atau minyak wangi, betul-betul minyak bukan semprotan itu haruslah yang alami. Betul sekali. Nah, pengalaman baik menggunakan za'faron yang masih berbentuk helai, apa istilah khususnya stigma. Saffron trees atau stigma itu memang ada penggunaan anjuran dan sangat membantu untuk kebutuhan stamina, kebutuhan fisik. Nah, ketika bentuknya perfume yang pernah kami rasakan itu juga ketika menjadi campuran untuk minuman seperti kopi. Itu satu gelas apa satu teko? Nah,
kalau standar yang selama ini yang paling nyaman, betul, yang paling nyaman yang pernah kami gunakan adalah untuk satu katakanlah setengah liter atau 1 liter itu hanya 1 tetes atau kurang. Berarti kalau misalnya ini kan setahu saya ini adalah za'faron lil arus grade tertinggi. Apalagi dengan grade yang lebih kalau saya teteskan di sini berarti terlalu strong ya. Acara ini harus segera kita akhiri. Apalagi kalau sampai dikonsumsi ya. Karena kan berarti dia kedouble. Artinya double itu 1 bibir jelas terkena. Iya. Karena ketika diminum kan bibir terkena. Begitu. Nah, ditambah dengan apa yang masuk ke dalam. Ya. Jadi kalau yang pernah coba kami olah dengan model cold brew atau Nabits itu dalam ukuran tadi ya 500 cold brew itu kami teteskan 1 tetes za'faron. Itu aroma dan rasanya kuat ya dengan sudah konsep kuat. Nabis itu ya. Sudah kuat dengan segitu saja. Dan jangan-jangan aroma kopinya hilang itu? Untuk ukuran hanya 1 atau 1 tetes kurang, insya Allah kopinya masih terasa. Tapi dan kalau jenis kopi juga perlu dipertimbangkan ya. Kalau 1 cengkir 1 tetes kelihatannya jadi za'faron. Masya Allah. Apalagi yang tempo hari za'faron level thread yang paling tinggi. Tapi saya belum pernah dapat lagi tuh. Waktu itu saya pesan melalui teman yang tinggal di Birmingham. Tapi setelah itu saya juga tidak menghafalkan linknya yang mana gitu ya. Iya. Tapi insya Allah kalau Rizky akan datang ke sini. Nanti ada yang baik hati memberitahu minimal atau mengirimkan. Tapi dari pengalaman ini semua memang masing-masing punya manfaat sesuai kebutuhan. Artinya yang za'faron thread atau yang masih berbentuk helai itu akan lebih nyaman dan lebih panjang efeknya dan tidak secepat atau sekuat yang teh atau yang parfum. Iya. Artinya kalau orang itu masih bujangan atau masih terlalu muda usianya sehingga masih muda bergejolak, memang berbahaya berinteraksi dengan za'faron itu ya. Betul sekali. Di situ saya jadi ingat. Kemarin ya Ustaz ya, ada beberapa mutawif itu yang ketika di Makkah Madinah cerita kalau ke Abdus Somad Al-Qurasi kok susah sekali mencari za'faron. Tapi begitu jenengan datang langsung ditawari. Dan pernah bahkan langsung disediakan dengan botol besar walaupun nggak full. Nah, tapi saya senang dengan alasannya. Bukan senang itu eksklusif buat saya. Ya, ini ketika ada seorang ustadz bertanya. Waktu itu cerita beliau menunjukkan kepada penjaga toko ini, manajernya seperti seingat saya, bahwa beliau adalah teman saya. Mengakunya murid saya. Saya masih jauh dari kapasitas untuk diambil ilmunya. Lalu akhirnya diizinkan. Tetapi itu pun hanya diizinkan seperempat tulang. Segini nih ya berarti ya, atau segini nih ya. Lu mau beli 1 tulang nggak boleh, kenapa? Khawatir, bahaya. Bahaya. Nah, artinya ternyata di sini memang ada tanggung jawab moral. Ini penting sekali. Toko mengetahui ini kalau diizinkan, ya bukan menuduh usaha tersebut. Perspektifnya lebih kepada kehati-hatian toko. Karena beliau masih tampak muda ya. Bahkan dikira belum nikah. Padahal belum punya anak itu. Iya. Jadi dikira belum nikah sehingga nggak boleh. Itu terjadi, beberapa ustadz datang ke situ. Maafi, nggak ada. Begitu saya datang, bahkan temporary langsung dibukakan maktabah. Jadi za'faron pun ada yang masuk maktabah. Allah. Bukan maktabah dan kemudian maktabahnya bukan yang kitab-kitab ya, maktabah spesial untuk minyak wangi terbaik. Masya Allah. Dan ini poin yang saya senang mendengarnya. Ada tanggung jawab moral dan itulah yang harusnya ada pada kita semua. Maka Bapak Ibu yang punya za'faron jangan kemudian godain yang jomblo-jomblo dengan oles-oles ya. Harus tetap lihat kondisinya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, demikian. Semoga ini cerita ini makin menguatkan tekad kita, kesungguhan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berwangi, termasuk memperhatikan tadi ya bagaimana memanfaatkan za'faron untuk kebaikan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.